Kamu tahu nggak tadi siapa yang di sini? Ayah sama ibu kamu. Dan kamu tahu apa yang mereka lihat? Suami kamu ini sama perempuan ini lagi berdua di ruangan ini. Tadi ayah kesini. Apa gara-gara itu ayah sampai nelpon aku dan bicara seperti itu? Berarti ayah tadi benar-benar datang ke sini. Dim, kamu ngapain? Dim, yang dibilang sama Peter nggak bener kan? Kalau iya emang kenapa? Seenggaknya Melisa nggak pernah nyakitin aku. Dia nggak pintar bermuka dua, dia nggak licik, dan dia nggak pernah fitnah aku. Jadi apa salahnya kalau aku mencintai dia lebih dari kamu? Oh, keterlaluan ya. Peter, udah. Ya Allah, Dim. Apa harus kamu melakukan ini? Mama emang gak suka dan gak setuju kamu sama Diandra. Tapi menurut Mama, hukuman kamu ini sudah berlebihan. Apalagi sampai memainkan janji suci pernikahan seperti ini. Hah? Dimitri belain aku. Dia puji aku depan Diandra. Aku seneng sih, tapi kenapa rasanya kayak ada yang salah ya? Kamu rasakan, Diandra. Inilah hukuman yang pantas buat kamu karena sudah menyakiti Dimitri beberapa tahun lalu. Kamu pantas merasakan ini. Dugaan aku benar. Pernikahan Diandra dan Dimitri memang ada yang salah. Dimitri tega sekali dia bicara seperti itu sama Diandra. Padahal dia kan sudah janji akan bahagiakan Diandra. Bahkan kuserahkan anakku dengan ikhlas ke tangannya. Keterlaluan. Dasar penjahat. Maaf ya Mel, kamu jadi terlibat sama semua masalah ini. Yap. Aku antar kamu ke kamar aja. Kamu istirahat. Dim, kamu bilang apa? Melisa ada kamarnya di rumah ini. Asal kamu tahu, Diandra, sejak semalam Melisa sudah menginap di sini. Saya yang mengundangnya tinggal di sini. Dari dulu Melisa sudah dekat dengan keluarga kami, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Malahan, harusnya Melisa yang menjadi menantu saya, Diandra, bukan kamu. Kamu tahu itu kan? Kamu itu bukan siapa-siapa, jadi kamu nggak punya hak untuk keberatan. Apalagi, kamu itu cuma istri yang tidak dicintai dan tidak diinginkan. Kenapa wajah kamu harus terlihat sehancur itu, Di? Tapi yang aku lihat apa, Di? Kamu gak bahagia. Di, aku gak akan lepas kamu lagi, Di. Demi apapun. Apalagi Dimitri udah terbukti kalau dia punya niat jahat sama kamu. Kamu yang mulai semuanya. Aku gak boleh kasihan sama Diandra. Ayo Mel.
Tunggu sebentar, Adi. Dimitri, kurang ajar. Berani-beraninya kamu memperlakukan Diandra seperti itu. Kamu udah nipu saya, nipu semuanya. Kasih sayang dan mau jagain Diandra yang kamu janjikan. Tapi kenapa malah semuanya berbanding terbalik? Jangan pernah kamu berpikir kamu punya tempat di rumah ini. Itu kan ayahnya Diandra. Baguslah. Dia lihat itu semua. Gue jadi tahu apa yang harus gue lakuin. Kayaknya Dimitri memang sudah serius untuk membalas dendam sama perempuan ini. Bagus, bagus. Biar dia merasakan apa yang sudah Dimitri rasakan selama ini. Halo? Oh, ada online meeting. Iya, saya join 5 menit lagi. Aku emang gak suka sama dia. Tapi apa ini gak udah keterlaluan? Bagaimanapun juga, aku juga seorang perempuan. Dan aku tahu jelas apa yang Diandra rasakan. Kenapa aku jadi kasihan ya sama dia? Padahal buat apa aku kasihan? Dulu pun dia gak ada belas kasih sedikit pun ke Dimitri. Malah dia menghancurkan Dimitri. Ini sudah kelewatan. Aku gak sanggup lagi lihat putriku tersiksa di pernikahannya seperti ini. Aku harus bertanggung jawab karena udah keliru dan menyerahkan Diandra ke pernikahan yang menyiksanya. Aku harus bicara. Aku harus bicara sama Dimitri sekarang juga. Loh, Om kenapa di sini? Saya mau ketemu dan bicara sama Dimitri. Sebentar, saya butuh waktu ngobrol 5 menit sama Om. Bisa? Saya nggak punya waktu banyak ngomong sama kamu. Saya harus ngomong sama Dimitri. Saya ngerti, saya paham perasaan Om. Saya tahu Om bela Diandra. Tapi kalau Om masuk sekarang dengan emosi kayak gini ketemu Mas Dimitri akan makin keras ke Diandra. Dan kita nggak tahu apa yang akan kejadian kan? Saya nggak peduli. Saya nggak akan diam lihat putri saya diperlakukan seperti itu. Saya mengerti, tapi habis itu apa? Om pulang, Diandra masih di sini kan? Om ngerti maksud saya? Om, kondisi Diandra di rumah ini itu lebih buruk daripada yang Om lihat barusan. Apa maksud kamu? Maka dari itu, saya butuh waktu 5 menit aja buat ngobrol sama Om. Om, kalau Om masuk sekarang, emosi gegabah. Yang akan kena imbasnya itu Diandra. Kita nggak mau itu kan? Apa benar bakal jadi buruk buat Diandra? Tapi kenapa Diandra gak mau jujur sama aku? Oke. Kamu punya 5 menit. Udah. Kita kesana. Pemberian Dimitri emang luar biasa. Mulus semua. Lagian kalau injek gas mulus halus, nggak berasa kalau ini tuh lagi ngebut. Tapi sebenarnya sayang juga nih. Mobil ini kan bagus ya, interiornya bagus, semuanya masih bagus
bagus banget. Aduh, kalau dijual sayang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dijual, terus kita investasikan di dalam kalangan circle pertemanan geng-geng sosialite ibu-ibu kaya itu. Pasti kan bisa untung besar. Terus kita beli lagi mobil yang lebih cakep dari ini, yang lebih keren dari ini. Yuhu, bagus banget. Sen. Hah, sen. Oh, awas, minggir. Mobil orang kaya mau lewat, minggir. Apaan sih? Lakson berisik. Apaan? Astagfirullahaladzim. Ibu tadi nabrak orang. Ibu nabrak orang. Mbak. Bukan saya yang tabrak. Bukan. Enggak. Orang yang meninggal. Ada di mana ya? Woi! Keluar, Mbak! Tanggung jawab lu! Waduh, jatuh! Jatuh lu! Turun lu! Tanggung jawab lu! Turun! Turun lu! Tanggung jawab itu lu! Tanggung jawab! Bisa nyetir doang? Ya iyalah. Tahu, turun itu lu! Mobil lu! Jawab! Ya iyalah, laga-lagaan pakai mobil juga. Kau yang nyetir! Marah dia mah, tanggung jawab! Dobrak juga nih, dobraknya! Ini itu gimana?